Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini pada hari Kamis 16 September 2021. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ibu akan bantu pimpin berdoa Bapa kami. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita hari ini masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2 dan 3, pembelajaran keempat untuk mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kalian kan sudah belajar apa itu pecahan, terus cara merubah pecahan menjadi desimal, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan desimal menjadi pecahan biasa, pecahan campuran menjadi desimal, pecahan desimal menjadi pecahan campuran, terus pecahan menjadi persen, dan begitu sebaliknya. Kalian juga sudah belajar tentang operasi hitung pada pecahan, yaitu ada penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, terus penjumlahan pecahan desimal, terus penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Selain dari penjumlahan juga ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Itu kemarin kalian sudah mempelajarinya, sudah tahu caranya, dan itu di masing-masing operasi hitung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campurannya. Namanya campuran berarti ada beragam, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan di dalam satu operasi hitung atau di dalam satu soal. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami cara mengerjakan operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya di bab 1, kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Kalian sudah belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalian juga sudah belajar tentang aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, tidak berbeda dengan operasi hitung campuran pada pecahan, sama saja aturannya. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada satu soal di dalam operasi hitung itu ada yang dikurungin, walaupun misalnya ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, yang di dalam kurung itu misalnya penjumlahan, di yang sebelumnya ada perkalian, tetap yang dikerjakan harus yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Terus, aturan yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, contohnya kayak gini. 2 dikali 5 ditambah 3. Nah, kalian kerjakan yang perkaliannya dulu. 2 dikali 5 dulu, baru ditambah 3. Seperti itu. Terus, aturan yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Misalnya, 2 dikali 5 dibagi misalnya 2 dikali 5 dibagi 2 kayak gitu. Kalian kerjakan urut dari awal. Jangan kalian 5 dibagi 2 dulu. Jangan, harus urut 2 dikali 5 10. 10 dibagi 2 5 kayak gitu. Terus begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dari awal dulu.
Seperti itu. Jika pada operasi hitung terdapat pecahan yang berbeda bentuk, misalnya kayak apa? 38% ditambah 2,5 itu kan berbeda, yang 1%, yang satu desimal. Nah, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Misalnya kalian mau bikin disamakan ke pecahan biasa semua, atau disamakan ke pecahan desimal semua, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kalian samakan dulu semua bentuknya. Nah, baru setelah itu kerjakan sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan pada aturan pengerjaan operasi hitung yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Gimana sih contoh soal operasi hitung campuran pada pecahan? Kan yang sudah kalian pelajari sebelumnya pada bilangan bulat. Sekarang ada contohnya. Yang pertama, soal pertama. 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Di sini ada tanda penjumlahan dan ada tanda perkalian. Di sini ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, dan ada pecahan campuran. Seperti yang tadi sudah dibilang, kalian ubah dulu menjadi satu bentuk yang sama. Di sini ibu akan ubah menjadi pecahan biasa semua. Semua pecahan diubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Ibu jadikan ke pecahan biasa semua yang lebih mudah. Di sini 3/4 tambah 0,6 dikali 1/2 itu soalnya sama dengan 3/4. 3/4-nya tidak berubah karena ini sudah pecahan biasa. Ditambah 6/10. Kenapa 6/10? 0,6 itu sama dengan 6/10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Jadi 6/10. Dikali 1/2 itu 3/2. Gimana cara dapatnya? Seperti yang udah kalian ketahui, cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu 1 bilangan bulatnya dikali penyebut ditambah pembilang, atau 1 dikali 2 ditambah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Taruh 3 sebagai pembilang, penyebutnya tidak berubah, tetap 2 penyebutnya. Jadi 3/4 tambah 6/10 tambah 3/2. Terus di sini ada tanda penjumlahan, di sini ada tanda perkalian. Sesuai dengan kaidah yang tadi sudah, aturan yang tadi sudah Ibu bacakan, perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian kerjakan dulu 6/10 dikali 3/2. 3/4-nya tetap ditulis. Langsung tulis aja. Nah, ini tinggal kalikan. 6 dikali 3 sama dengan 18. 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi 3/4 ditambah 18/20. Setelah kayak gini, ini sama aja berarti ujung-ujungnya jadi penjumlahan pecahan biasa. Kalian sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Caranya yaitu samakan penyebutnya. Penyebutnya diambil dari KPK dari 4 dan 20. KPK dari 4 dan 20 sama dengan 20. Berarti taruh dua-duanya sama dengan penyebutnya 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Taruh 15 sebagai pembilang yang pertama. Penyebutnya sudah disamakan menjadi 20. Nah, ini ditambah 18/20. Tidak berubah karena di sini penyebutnya sudah 20. Jadi tidak berubah. Tinggal ditambahkan. 15 ditambah 18 sama dengan 33/20. Kalau penjumlahan, penyebutnya itu tidak berubah atau tidak ditambahkan. Kalau 20 tetap 20. Hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan. 33/20 dijadikan pecahan campuran menjadi 1.
Sama aja kayak 33 dibagi 20, dapat 1, sisa 13. Jadi 1, 13 per 20. Jadi 3/4 tambah 0,6 dikali 1 per 2 sama dengan 13 per 20. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham ya? Karena kalian sudah belajar operasi hitung pada materi-materi sebelumnya. Ini cuma tinggal digabungkan saja. Jumlahan dengan perkalian, perkalian dengan pengurangan, pembagian dengan penjumlahan, seperti itu. Tinggal kalian digabungkan dan tahu aturannya. Tanda kurung dikerjakan lebih dahulu, perkalian pembagian dikerjakan lebih dahulu, terus dikerjakan urut dari kiri ke kanan, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Itu ada 1,2 kurang 0,5 dikali 3/4 dikurang 0,45. Nah, ini 3/4 dikurang 0,45 di dalam kurung. Ditambah 4/5. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Kalian samakan dulu semuanya. Mau ke pecahan desimal, mau ke pecahan biasa. Nah, kalau tadi contoh pertama kan sudah ke pecahan biasa. Sekarang ke pecahan desimal, biar ada masing-masing contohnya. Di sini 3/4 dijadikan ke pecahan desimal. Kalian sudah pelajari di materi sebelumnya gimana cara mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Di sini sama-sama dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. 75 per 100 sama dengan 0,75. Karena 100 berarti ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 7 dan 5. Selanjutnya 0,5 tidak berubah ya, karena ini sudah pecahan desimal. Selanjutnya ada 4/5. Di sini 4 dikali 2 per 5 dikali 10. Sama dengan 8 per 10. Karena 10 berarti ada satu angka di belakang koma. 0,8. Seperti itu. Kalau sudah semuanya diubah menjadi pecahan desimal, itu kemudian kita masukkan langsung. 1,2 dikurang 0,5 dikali 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/5. Kita masukkan dalam bentuk desimal. Di sini ada 1,2 tetap masuk, tidak berubah. Dikurang 0,5 masukkan, tidak berubah karena sudah menjadi desimal. Dikali dalam kurungnya jangan dilupakan. Tadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Taruh 0,75 sudah kita cari. Terus dikurang 0,45 tidak berubah karena 0,45-nya sudah menjadi desimal. Terus tutup kurung ditambah 4/5 tadi yang sudah kita cari adalah menjadi 0,8. Tinggal dihitung. Di sini seperti aturan yang sudah disebutkan ada tanda kurung. Berarti tanda kurungnya dulu yang dikerjakan. Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Tulis dari depan, karena yang dikerjakan tanda kurung terlebih dahulu, jadi yang depan itu tidak berpengaruh. Tulis aja 1,2 dikurang 0,5 dikali, nah ini 0,75 dikurang 0,45, hasilnya 0,3. Ditambah yang belakangnya tetap 0,8. Lanjut. Ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, kalian kerjakan sesuai aturan perkalian terlebih dahulu. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu. 1,2 dikurang
0,5 dikali 0,3 hasilnya 0,15 ditambah 0,8. Setelah seperti ini, udah ada pengurangan, ada penjumlahan. Aturan yang keempat tadi, kerjakan urut dari kiri ke kanan. Berarti 1,2 dikurang 0,5 ditambah 0,8. Hasilnya 1,85. Jadi 1,2 dikurang 0,5 dikali 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/5 sama dengan 1,85. Seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Tadi udah 1, udah 2. Kita pakai contoh soal lagi yang ketiga biar makin biar makin paham. Yang ketiga ada 6, 1/8 ditambah 5,46 dikurang 2, 1/4 dikali 380%. Caranya seperti biasa, dari awal harus disamakan dulu mau ke bentuk apa? Mau ke pecahan desimal atau mau ke pecahan biasa. Nah, di sini Ibu contohnya mau diubah ke pecahan desimal lagi. Pecahan campuran dan persen diubah menjadi pecahan desimal. Caranya, kita yang pertama di sini ada pecahan campuran. 6 1/8 diubah menjadi pecahan desimal. Pertama ke pecahan campuran dulu, pecahan biasa dulu. 6 dikali 8 sama dengan 48, ditambah 1 sama dengan 49. Tulis 49/8. Terus 49/8 sama-sama dikali 125. 49 dikali 125 sama dengan 6125 atau 6125. 8 dikali 125 sama dengan 1000. Nah, ini 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. 6,125. Angka ininya tidak berubah, tinggal tambahin koma sebanyak penyebutnya berapa. Terus kemudian ini 5,46 sudah menjadi desimal. Terus di sini ada 21/4. 21/4 sama dengan 2 dikali 4, 8. 8 dikali ditambah 1, 9. Jadi tulis 9/4. Terus sama-sama dikali 25. 9 dikali 25 sama dengan 225 per 4 dikali 25 sama dengan 100. 225/100 sama dengan 2,25. Kenapa? Karena ada kan 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Terus yang terakhir ada 380 persen. 380% sama dengan 380/100. Ada 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Sama dengan 3,80 atau 3,8. Nolnya bisa dihilangkan. Kalau setelah koma di paling belakang itu angka 0 itu bisa dihilangkan. Tidak berpengaruh, tetap aja nilainya 3,8. Terus baru masukin ke operasi hitungnya. 6 1/8 ditambah 5,46 dikurang 21/4 dikali 380% sama dengan 6,125 yang tadi kita sudah cari ditambah 5,46 tidak berubah dikurang 21/4 itu 2,25 dikali 380% itu 3,8. Seperti aturan yang sudah dijelaskan, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Angka depannya tidak berubah, 6,125 ditambah 5,46 dikurang 2,25 dikali 3,8 itu hasilnya 8,55. Terus setelah ada penjumlahan, ada pengurangan, ini kan istilahnya sama gitu. Berarti yang dikerjakan
urut dari kiri ke kanan. 6,125 ditambah 5,46 dikurang 8,55 sama dengan 6,125 tambah 5,46 hasilnya 11,585 dikurang 8,55 sama dengan 3,03. Jadi 6,1/8 tambah 5,46 dikurang 21/4 dikali 380% sama dengan 3,035. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada 2/9 ditambah 50% dikurang 0,1 dibagi. Nah, nih baru ada nih pembagian nih. 1/7. Cara jawabnya sama, semuanya diubah ke dalam satu bentuk pecahan yang sama. Di sini Ibu akan ubah ke pecahan campuran dan persen diubah menjadi pecahan biasa. Di sini ada 2/9 ditambah 50% dikurang 0,1 dibagi 1/7. Sama dengan, di sini 2/9 sudah pecahan biasa, berarti tidak perlu diubah. Terus 50% diubah ke pecahan biasa, yaitu 50/100. Dikurang 0,1. 0,1 diubah jadi pecahan biasa itu 1/10 karena ada satu angka di belakang koma dibagi 1/7. Tidak perlu diubah lagi karena sudah menjadi pecahan biasa. Nah, tinggal ini kan pembagian. Seperti yang baru kita bahas kemarin, itu kalau pembagian itu bisa diubah jadi perkalian, tetapi pecahan selanjutnya itu dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti 2/9 tambah 50/100 dikurang 1/10. Ini pembagian diubah jadi perkalian. Ini 1/7 dibalik menjadi 7/1. Selanjutnya, kerjakan perkalian terlebih dahulu karena di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Jadi kerjakan perkalian terlebih dahulu. 2/9 ditambah 50/100 tetap ditulis seperti biasa dikurang. Di sini 1 dikali 7 sama dengan 7, 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi 2/9 tambah 50/100 dikurang 7/10. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Sama tingkatannya, berarti tinggal dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Kalau misalnya ada penjumlahan pengurangan, berarti kan disamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, KPK dari 9, 100, dan 10 itu adalah 900. Kalian taruh penyebutnya 900 semua. 900 bagi 9 hasilnya 100. 100 dibagi 2 yaitu 200. Taruh 200 di sini per 900 penyebutnya yang sudah disamakan. Ditambah di sini 900 dibagi 100 sama dengan 9. 9 dikali 50 sama dengan 450. Berarti taruh 450-nya sebagai pembilang yang kedua per 900. Dikurang 900 dibagi 10 itu dapat 90. 90 dikali 7 hasilnya 630. Taruh 630 sebagai pembilang yang ketiga per 900. Sekarang sudah semuanya disamakan penyebutnya, kerjakan urut dari kiri ke kanan. 200 ditambah 450 dikurang 630 per 900 sama dengan hasilnya 20/900. Nah, ini bisa diperkecil atau disederhanakan dengan mencari FPB. FPB dari 20 sama 900 itu 20. Jadi sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 900 dibagi 20 sama dengan 45. Ini sudah tidak bisa diperkecil lagi.
dan tidak bisa dijadikan ke pecahan campuran. Jadi sudah ini hasil akhirnya. Jadi 2/9 tambah 50% dikurang 0,1 dibagi 1/7 sama dengan 1/45. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, itu adalah contoh soal terakhir kita dalam materi operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Nah, kalau sudah paham, kalian bisa dong mengerjakan tugas. Nanti setelah ini akan ada tugas kalian 5 soal. Kalian bisa kerjakan di buku PS atau PR kalian. Kalian tulis soal, tulis cara, dan jawabannya. Seperti itu. Kalau sudah paham, kita bisa tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa Salam Maria. Ibu akan bantu pimpin doa Salam Maria. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.